Satu-satunya hal yang diinginkan Andre adalah melihat putri tunggal kesayangannya bisa berjalan lagi. Namun, bagaimana jadinya jika suatu hari ia dihampiri oleh anak jalanan yang berkata, "Aku bisa menyembuhkan anak Om." Akankah keajaiban terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi itu, udara di depan rumah sakit Anak Harapan terasa dingin. Zaki, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, duduk di trotoar yang basah, menopang dagu dengan kedua lututnya. Rambutnya yang acak-acakan dan pakaiannya yang kumal menjadi pemandangan yang biasa bagi para pejalan kaki. Zaki bukanlah anak biasa. Ia adalah penghuni jalanan yang menjadikan trotoar ini sebagai rumahnya. Namun, ia tidak hanya sekadar duduk menunggu belas kasihan. Ada sebuah tujuan yang lebih dalam di balik kehadirannya di sana. Ia mengamati setiap orang yang keluar masuk rumah sakit, mencari celah, mencari sesuatu yang bisa ia jadikan pegangan untuk bertahan hidup, dan untuk mewujudkan impian terakhir ibunya. Jari jemari Zaki yang kecil memutar sebuah batu kerikil yang halus. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke tangan lembut ibunya yang selalu mengajarkannya tentang keajaiban sentuhan dan kekuatan tekad. Ibunya adalah seorang terapis fisik yang berdedikasi. Di gubuk kecil mereka dulu, ibunya seringkali bercerita tentang pasien-pasiennya, tentang bagaimana ia bisa membantu orang-orang yang kehilangan harapan untuk berjalan kembali, tentang bagaimana setiap sentuhan adalah sebuah doa, dan setiap gerakan adalah sebuah keyakinan. Kata-kata ibunya, yang kini hanya menjadi bisikan dalam ingatannya, adalah satu-satunya harta yang Zaki miliki. Di tengah lamunannya, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan lobi rumah sakit. Zaki mengamati dengan saksama saat pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas mahal keluar. Pria itu, Andre, memiliki ekspresi tegang di wajahnya. Matanya memancarkan kelelahan dan kekhawatiran. Ia lalu membukakan pintu belakang dan dengan sangat hati-hati mengangkat seorang gadis kecil dari kursi roda. Gadis itu, yang kemudian ia tahu bernama Akila, tampak rapuh dan tak berdaya. Kakinya lunglai dan tidak bergerak, tersembunyi di balik gaun merah mudanya. Sebuah pemandangan yang menyentuh hati Zaki. Hati kecil Zaki berdesir. Ada sesuatu yang menariknya mendekat. Sebuah keyakinan tak berdasar yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ia bangkit dari duduknya, mengabaikan tatapan sinis dan jijik dari orang-orang di sekitarnya. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati Andre dan Akila. Andre, yang sibuk memasukkan kursi roda ke bagasi, tidak menyadari kehadiran Zaki sampai anak itu berdiri tepat di sampingnya. "Om," kata Zaki dengan suara serak namun jelas. "Aku bisa membuat anak Om berjalan lagi." Andre menoleh. Sorot matanya yang lelah kini berubah menjadi terkejut dan sedikit marah. Ia menatap Zaki dari atas ke bawah, menilai penampilan anak itu yang lusuh dan tidak terurus. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. "Kamu, anak jalanan sepertimu, jangan main-main," katanya dengan nada meremehkan. "Ini masalah serius." Zaki tidak goyah. Ia menatap lurus ke mata Andre. "Aku serius, Om. Ibuku seorang terapis fisik. Aku tahu caranya. Aku bisa membantunya." Namun, Andre sudah terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya ingin putrinya beristirahat. Ia menutup bagasi dengan keras, seolah menutup percakapan itu. "Pergi sana, jangan ganggu kami." Ia lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan Zaki yang terdiam. Meskipun ditolak, Zaki tidak merasa sakit hati. Ia tahu, butuh keberanian yang besar untuk menerima bantuan dari orang yang tak dikenal. Apalagi seorang anak kecil seperti dirinya. Ia hanya berharap kata-katanya setidaknya meninggalkan jejak di hati Andre. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Zaki terus terngiang di telinga Andre. "Aku bisa membuat anak Om berjalan lagi." Andre mencoba mengusirnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ucapan seorang anak kecil yang mencari perhatian atau uang. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Zaki yang tulus, yang membuat hatinya gelisah. Bukankah ia sudah mencoba segalanya? Puluhan dokter spesialis,
berbagai terapi, dan bahkan pengobatan alternatif, semuanya tidak membuahkan hasil. Apa ruginya mendengarkan anak itu? Pikirannya terus berputar, mempertanyakan keputusannya sendiri. Keesokan harinya, ketika Andre kembali ke rumah sakit untuk jadwal terapi Akila, ia melihat Zaki lagi, duduk di tempat yang sama. Kali ini, Zaki tidak mendekat, ia hanya menatap Andre dari jauh. Andre, yang sudah mengambil keputusan dalam semalam, merasa tergerak. Ia memarkirkan mobilnya dan berjalan menghampiri Zaki. "Anak kecil," kata Andre, berusaha agar suaranya terdengar lembut. "Apa yang kamu katakan kemarin tentang bisa membuat putriku berjalan lagi?" Wajah Zaki berbinar. "Iya Om, aku bisa, tapi kita harus bertemu di tempat yang lebih tenang. Di taman, ada banyak ruang untuk bergerak." Andre ragu. "Taman? Kenapa tidak di rumah sakit saja? Di sini terlalu banyak energi negatif Om. Aku butuh ketenangan dan udara segar." "Besok pagi, di Taman Bunga Sakura, jam 8 pagi?" jawab Zaki dengan penuh keyakinan, seolah ia adalah seorang ahli yang berpengalaman. Andre setuju. Ia memberikan alamat taman itu kepada Zaki. Keraguan masih menyelimuti hatinya, tetapi ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh, yang ia putuskan untuk diikuti. Tepat pukul 8 pagi keesokan harinya, Andre dan Akila tiba di Taman Bunga Sakura. Udara pagi yang segar dan aroma bunga yang semerbak memenuhi taman. Mereka menemukan Zaki sudah menunggu di bawah pohon rindang, tampak bersemangat. Zaki tersenyum ramah kepada Akila. "Halo, nama aku Zaki. Siapa namamu?" "Akila," jawab Akila, suaranya pelan dan ragu-ragu. Zaki mulai prosesnya dengan hal yang paling sederhana. Membangun kepercayaan. Ia tidak langsung menyentuh Akila. Ia hanya duduk di sampingnya, menceritakan kisah-kisah lucu tentang kehidupan jalanan, tentang bagaimana ia harus berlari mengejar roti sisa, dan tidur di bawah jembatan. Ia juga berbagi cerita tentang ibunya. "Ibuku adalah orang terbaik di dunia," katanya. Matanya berkaca-kaca. Dia selalu bilang, "Tangan kita ini bisa menyembuhkan." Dia sering mengajari aku bagaimana cara memijat, bagaimana cara membuat otot-otot yang kaku menjadi lemas kembali. Akila mendengarkan dengan saksama. Matanya yang awalnya kosong kini memancarkan rasa ingin tahu. Andre, yang duduk tidak jauh dari mereka, terkejut. Zaki tidak meminta uang. Zaki hanya memberikan cerita, ketulusan, dan kehadiran. Setelah beberapa saat, Zaki berlutut di depan Akila, meminta izin untuk memegang kakinya. Akila mengangguk. Zaki lalu mulai memijat kaki Akila dengan lembut, menggunakan teknik-teknik yang diajarkan ibunya. Ia tidak menggunakan alat canggih atau krim mahal. Ia hanya menggunakan kedua tangannya yang kurus. Sambil memijat, ia terus mengajak Akila berbicara, mengalihkan perhatiannya dari rasa tidak nyaman. Ia menceritakan bagaimana ibunya meninggal karena sakit, dan bagaimana ia kini harus berjuang sendirian. "Aku melakukan ini karena aku ingin mewujudkan mimpinya, membantumu berjalan lagi. Itu adalah warisan yang dia tinggalkan untukku," bisik Zaki. "Dan jika kamu mau, kita bisa melakukannya bersama." Kata-kata Zaki masuk jauh ke dalam hati Akila. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Akila tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Minggu demi minggu berlalu, dan sesi terapi di taman menjadi rutinitas harian. Setiap pagi, Andre membawa Akila ke taman. Dan setiap pagi pula, Zaki sudah menunggu mereka. Zaki tidak pernah terlambat, dan ia tidak pernah lelah. Ia tidak hanya memijat kaki Akila, tetapi juga membantunya melakukan peregangan sederhana, mendorongnya untuk menggerakkan jari-jari kaki dan pergelangan kaki. Andre, yang awalnya hanya mengamati dari jauh, mulai terlibat. Zaki dengan sabar mengajarinya teknik-teknik dasar. "Om harus bicara dengan Akila. Om, beritahu dia seberapa besar Om mencintainya. Otak dan hati harus bekerja sama," kata Zaki suatu hari. Andre, yang selalu menjadi sosok yang dingin dan pendiam, mulai membuka diri. Ia memegang tangan Akila, memijat kakinya, dan bercerita tentang betapa ia merindukan
melihat putrinya berlari di taman. Zaki mengajari Andre tentang kesabaran, tentang kekuatan sentuhan, dan tentang harapan. Perkembangan Akila, meskipun kecil, sangat signifikan. Jari-jari kakinya mulai bergerak, ia bisa sedikit memutar pergelangan kakinya, dan ia bahkan bisa merasakan sentuhan Zaki di beberapa bagian kakinya. Kemajuan ini membuat hati Andre dan Akila dipenuhi dengan harapan. Ikatan mereka bertiga semakin kuat. Mereka bukan lagi Andre, Akila, dan seorang anak jalanan. Mereka adalah sebuah tim, sebuah keluarga. Suatu sore, setelah sesi terapi selesai, suasana di taman mendadak menjadi sendu. Akila mengalami hari yang sangat buruk. Ia terjatuh dari kursi roda saat mencoba memutar pergelangan kakinya, dan rasa frustrasi yang sudah lama terpendam meledak. Ia menangis terseduh, menjerit bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan. "Aku capek, aku mau menyerah," teriaknya. Andre berusaha menenangkan Akila, tetapi Akila tidak mau mendengarkannya. Zaki, yang melihat keputusasaan di mata Akila, tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia berlutut di depan Akila, mengusap air mata dari pipinya. "Akila, dengarkan aku," katanya lembut, namun tegas. "Aku tahu rasanya ingin menyerah. Setiap hari, aku harus berjuang untuk makan, untuk tidur di tempat yang aman. Banyak orang melihatku dan berpikir aku tidak punya masa depan. Tapi ibuku selalu bilang, 'Zaki, hidup ini seperti memanjat tebing. Kamu mungkin akan tergelincir, tapi selama kamu tidak melepaskan genggamanmu, kamu akan baik-baik saja.'" Zaki melanjutkan, suaranya penuh emosi. "Aku memegang kata-kata itu. Aku tidak menyerah. Aku tidak menyerah untuk ibuku. Dan aku tidak akan menyerah untukmu. Jangan biarkan kakimu menentukan siapa kamu. Kamu lebih kuat dari itu. Kamu punya hati yang baik, hati yang berani. Jangan menyerah, Akila." Kata-kata Zaki yang tulus dan datang dari hati menembus dinding keputusasaan Akila. Ia menatap Zaki, melihat bayangan dirinya sendiri di mata anak laki-laki itu, bayangan dari seseorang yang berjuang setiap hari. Akila mengangguk, menyeka air matanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Dengan semangat baru, Zaki memijat kaki Akila lagi, kali ini dengan dorongan ekstra. Zaki meminta Akila untuk membayangkan kakinya sebagai sayap, ringan dan kuat. Zaki membisikkan kata-kata motivasi yang diajarkan ibunya. "Rasakan energi mengalir ke sana. Katakan pada dirimu sendiri, 'Aku bisa, bisiknya. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Otot-otot di kaki Akila, yang selama ini lunglai, mulai berkedut. Gerakan yang kecil pada awalnya, namun perlahan tapi pasti, Akila bisa menggerakkan seluruh kakinya. Andre, yang menyaksikan semua itu, terkejut dan matanya berkaca-kaca. Hatinya penuh dengan kelegaan dan rasa haru. Keajaiban itu bukan datang dari obat-obatan atau terapi canggih, melainkan dari sentuhan tulus dan keyakinan seorang anak kecil. Kisah Zaki dan Akila tidak bisa disimpan sebagai rahasia. Cerita tentang anak jalanan yang membantu putri orang kaya berjalan kembali menyebar dengan cepat di seluruh rumah sakit dan komunitas sekitar. Keluarga dengan anak-anak yang membutuhkan terapi mulai berdatangan ke taman. Mereka datang dengan hati yang skeptis, tetapi pulang dengan hati yang penuh harapan. Zaki mendedikasikan seluruh waktunya untuk membantu mereka. Ia mengajari orang tua bagaimana cara memijat anak-anak mereka. Ia bermain dengan anak-anak, dan ia menjadi mentor bagi para orang tua yang merasa putus asa. Ia tidak pernah meminta imbalan apapun. Ia hanya meminta satu hal: jangan menyerah pada anak-anakmu. Mereka punya kekuatan di dalam diri mereka. Ia tidak hanya membantu mereka secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa kebaikan hati dan kasih sayang dapat menolong banyak orang. Setiap hari, taman itu menjadi lebih dari sekadar taman. Itu adalah tempat di mana harapan tumbuh, di mana orang-orang menemukan kekuatan dan keyakinan, di mana Zaki mewujudkan warisan ibunya. 9 hari setelah momen titik balik itu, di mana Akila berhasil menggerakkan kakinya, hari yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Zaki,
Andre, dan Akila berada di taman. Dikelilingi oleh banyak orang, di antaranya orang tua yang ia bantu, para wartawan yang ingin meliput kisah mereka, dan orang-orang yang hanya ingin menyaksikan keajaiban. Akila duduk di kursi rodanya, wajahnya gugup, namun matanya memancarkan tekad. Zaki berlutut di depannya. Tangannya menggenggam tangan Akila. "Aku tahu kamu bisa, Akila," bisiknya. "Ingat kata-kata ibuku. Kepercayaan adalah langkah pertama." Dengan dorongan dari Zaki dan Andre, Akila mencoba berdiri. Kaki-kakinya gemetar, namun ia tidak menyerah. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia berhasil berdiri. Sorakan kegembiraan meledak di seluruh taman. Mata Andre dipenuhi air mata. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat putrinya berdiri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Satu langkah," bisik Zaki. "Hanya satu langkah." Dengan perlahan, penuh kehati-hatian, dan dengan dukungan dari Zaki dan Andre, Akila mengangkat satu kakinya. Lalu, ia melangkah. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Setiap langkah adalah kemenangan. Momen itu menjadi puncak dari semua perjuangan mereka. Bukti nyata bahwa keajaiban ada dan bisa diwujudkan oleh mereka yang tidak pernah menyerah. Akila yang kini bisa berjalan, tersenyum riang. Andre mendekati Zaki, matanya penuh dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. "Zaki," katanya. Suaranya bergetar. "Kamu telah mengembalikan putriku. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke jalanan. Maukah kamu tinggal di rumahku? Menjadi bagian dari keluarga kami?" Air mata mengalir di pipi Zaki. Akhirnya, ia menemukan rumah. Ia mengangguk. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Andre lalu memeluk Zaki erat-erat. Andre memastikan Zaki mendapatkan kehidupan yang layak. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah mendaftarkan Zaki ke sekolah. Andre tahu, untuk masa depan Zaki, pendidikan adalah segalanya. Namun, lingkungan sekolah yang formal sangat berbeda dari kehidupan jalanan yang biasa Zaki hadapi. Awalnya, Zaki kesulitan menyesuaikan diri. Nilai-nilainya tidak memuaskan, dan ia merasa minder karena teman-teman sekelasnya tampak jauh lebih pintar. Melihat Zaki yang murung, Akila dan Andre tidak tinggal diam. Akila, yang kini bisa berjalan dan bahkan berlari kecil, menjadi teman belajar Zaki. Dengan sabar, ia membantu Zaki mengerjakan pekerjaan rumah dan menjelaskan kembali pelajaran yang sulit. Andre, di sisi lain, mengajari Zaki tentang matematika dan cara berpikir logis yang ia gunakan dalam bisnisnya. Setiap sore, mereka duduk bersama di meja belajar. Sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa kini peran mereka telah terbalik. Andre dan Akila lah yang menjadi mentor bagi Zaki, membayar kembali kebaikan yang telah Zaki berikan. Cerita berakhir di sebuah rumah yang hangat, di mana Zaki menemukan keluarga dan kasih sayang yang ia dambakan. Meskipun kini ia hidup dalam kenyamanan, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Beberapa hari sekali, ia kembali ke taman. Ditemani oleh Andre dan Akila, Zaki terus membantu orang lain, mewujudkan warisan ibunya, dan membawa harapan bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kebaikan hati adalah mata uang yang paling berharga, dan bahwa sentuhan dari tangan yang tulus bisa membuat sebuah keajaiban.